Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan apa saja yang dapat menyelamatkan seorang manusia dari ancaman azab neraka. Ikhwah, sedikit kita review kajian yang lalu, di mana kita sudah bahas bentuk-bentuk daripada azab neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang fasik, para durjana, pendosa-pendosa dan lain-lainnya. Di mana ikhwah, seperti yang sudah kita bahas bahwasanya pertama yaitu terkait dengan bahwa azab neraka itu bertingkat-tingkat. Semakin ke bawah, semakin dahsyat azabnya. Semakin panas, semakin menyala, semakin luar biasa tingkat siksaannya untuk si penghuninya. Kemudian yang kedua yaitu indajul juluj, yaitu dibakarnya, ya, digosongkannya, dihanguskannya kulit. Di mana pada waktu itu, ya, di mana penghuni-penghuni neraka ini salah satu bentuk azab yang Allah siapkan untuk mereka yaitu akan dibakarnya kulit-kulit penduduk neraka tersebut. Setiap kali kulitnya gosong, hangus, maka dikembalikan lagi, dipulihkan lagi sebagaimana sedia kala. Kemudian yang ketiga ikhwah, yaitu berupa isi perut yang diluluh lantahkan, di mana Allah Subhanahu wa taala di mana azab tersebut dengan cara menuangkan air yang sangat panas, ya, cairan yang sangat panas, sehingga tidak ada yang dilewati oleh cairan tersebut ataupun air tersebut kecuali dia akan diluluh lantahkan, termasuk juga dipaksa untuk meminum air yang sangat panas sehingga luluh lantahlah semua yang ada dalam isi perut dan semuanya mencair, jatuh ke bawah. Itulah yang disebut dengan as-sahru. Kemudian al-falhu, al-lafhu ini ikhwah, yaitu dibakarnya wajah. Kita ketahui bahwasanya wajah merupakan salah satu anggota badan yang paling dihormati dalam Islam. Dalam syariat kita juga demikian, ya, dalam syariat kita di mana Islam tidak membolehkan siapapun untuk menciderai, untuk memukul wajah. Kemudian ikhwah, yaitu as-sah, yaitu menyeret, diseret dengan cara penyeretan, di mana penduduk neraka ini diseret dengan posisi dia tertelungkup, dengan posisi telungkup, yaitu bertentangan dengan telentang. Kalau telentang itu dia menengadah, dia berada bagian
tubuhnya berada di sebelah atas sementara punggungnya berada di bawah. Ini dibalik. Bagian wajahnya itu di sebelah bawah dan punggungnya di sebelah atas. Sehingga dia diseret di atas wajahnya. Kemudian yang keenam yaitu menghitam legamkan wajah. Di mana ini merupakan salah satu penghinaan yang Allah berikan kepada penduduk neraka. Yang ketujuh yaitu ikhwah, pembakaran, dibakar dari semua arah, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, di mana tidak ada satu posisi pun di sana, tidak ada satu posisi pun yang kosong dari pembakaran. Tidak ada satu posisi pun yang terlepas dari rasa panas. Intinya pada waktu itu manusia ditenggelamkan dalam neraka. Ditenggelamkan, sebagaimana kita ketahui makna ditenggelamkan ini berarti kalau seorang ditenggelamkan di air berarti dia sekujur tubuhnya sudah berada di atas air dari semua posisi, dari semua arah. Demikian juga penduduk neraka akan ditenggelamkan dalam api neraka sehingga tidak ada satu sisi pun yang tidak terbakar. Ya, semua arah akan membakar tubuh si penghuni neraka tersebut. Yang kedelapan, ikhwah, yaitu penghuni neraka akan merasakan sakit bakaran tersebut, siksaan tersebut bukan hanya sampai di kulit, bukan hanya sampai di daging, tapi dia akan rasakan rasa sakit yang sangat luar biasa itu sampai ke hati. Sampai ke hati. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang disiksa di dunia, dicambuk, diazab, disiksa di dunia, yang dirasakan sakit itu hanya di bagian luar saja. Ya, dia hanya merasakan bagian luar saja. Tapi kalau hatinya itu, terutama kalau dia seorang muslim, dia bisa tenang dengan hatinya. Makanya seorang yang dia diintimidasi, dia disiksa agar dia kembali murtad, ya kalau dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap akan tenang karena sakitnya itu tidak sampai ke dalam hatinya. Tapi kalau azab neraka ini, rasa sakitnya itu sampai ke dalam hati, sampai ke hati, sampai ke relung hati yang paling dalam, sehingga ini menunjukkan bahwa bagaimana luar biasanya sakitnya azab neraka. Kemudian ikhwah, indilakul am'a finnar, yaitu terburainya usus dalam neraka. Di mana ada orang-orang tertentu yang dia akan menyeret ususnya yang terburai di dalam neraka. Kemudian adanya belenggu-belenggu yang belenggu besi di leher. Kemudian juga disediakan rantai-rantai besi yang panjangnya Allah sebutkan sab'una dzira'an, yaitu 70 hasta. Berarti besi ini bukan hanya mengikat tapi melilit badan, ya, tubuh si penghuni neraka tersebut. Ditambah lagi dengan palu-palu besar, ya, palu-palu besar yang siap untuk memukul orang-orang neraka yang ingin keluar dari api neraka agar dia kembali masuk ke dalam neraka. Kemudian ikhwah, yang ke-11 yaitu di mana semua yang disembah oleh penduduk neraka tersebut. Seperti yang telah kita sama-sama maklumi bahwasanya yang masuk ke neraka itu diantaranya orang-orang musyrik, yaitu yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka yakini itu adalah Tuhan yang disembah, yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan mereka itu semuanya dimasukkan ke dalam api neraka bersama si penyembah-penyembahnya. Biar mereka tahu bahwasanya apa yang mereka sembah sebelumnya itu tidak layak untuk disembah. Buktinya Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Tuhan yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah, termasuk bulan dan matahari yang pernah mereka sembah semasa di dunia, Allah masukkan kedua-duanya ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, agar mereka tahu bahwasanya seandainya matahari dan bulan itu merupakan dua benda yang memang layak untuk disembah, bagaimana mungkin dia dimasukkan dalam api neraka? Seharusnya dia tidak masuk dalam api neraka. Itulah sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berani-berani mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, di neraka itu juga
nanti penghuninya akan merasa kecewa dengan diri sendiri, kemudian menyesal akan apa yang mereka lakukan, kemudian diiringi dengan teriakan-teriakan, lolongan-lolongan, rasa sakit dan permintaan-permintaan yang luar biasa pada waktu itu. Ya, itulah kondisi penduduk neraka, di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penduduk neraka ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Ya, mereka katakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkanlah kami ke neraka, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa melakukan amalan soleh yang pernah kami tinggalkan. Ya, tentu permintaan ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka, dijawab permintaan mereka itu dijawab yaitu dengan ucapan qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Udah, kalian diam saja di sana, rasakan itu semua. Demikian ikhwah. Ketika mereka merasa tidak berhasil meminta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpindah kepada dengan cara yang lain, yaitu meminta malaikat-malaikat yang penjaga neraka ini agar mohon kepada Allah, ya, agar mohon kepada Allah supaya mereka itu bisa dikembalikan, ya, dikembalikan ke alam dunia. Demikian ikhwah, dikembalikan ke alam dunia. Jadi mereka mereka minta kepada penghuni neraka ini, Jadi pertama mereka minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia supaya mereka itu bisa beramal soleh. Kemudian kedua, karena nggak berhasil, mereka minta agar dimatikan saja. Mereka dimatikan saja. Ya, terus permintaan-permintaan yang pada waktu itu tentunya permintaan yang tidak akan mungkin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mereka sudah tidak berhasil minta langsung kepada Allah, mereka melalui malaikat penjaga neraka. Apa kata mereka? Kepada li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka minta kepada malaikat penjaga neraka agar malaikat penjaga neraka ini mintakan untuk mereka agar mereka diberi keringanan azab 1 hari saja, ya, 1 hari saja. Ya, tidak akan dikabulkan. Kemudian ikhwah, ketika mereka tidak berhasil meminta seperti itu, mereka katakan lagi, ya udahlah kalau begitu matikan saja kami. Ya, matikan saja kami. Wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Mereka mengatakan, ya Malik, maka mintakanlah kepada Allah agar kami dimatikan saja. Ya, tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan, tidak ada satu permintaan pun yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mereka tetap menjalani siksaan. Maka tersisalah hanya teriakan-teriakan, lolongan-lolongan, kesedihan yang berkepanjangan, kekecewaan, penyesalan yang sangat dalam, kehinaan yang semua hal meliputi diri mereka. Bukan hanya merasakan bagaimana azab fisik mereka, namun mental mereka semuanya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tinggallah hanya tangisan. Mereka menangis sejadi-jadinya, teriak, melolong sejadi-jadinya. Setelah tangisan mereka, setelah air mata mereka kering, maka berganti dengan air mata darah yang keluar. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya, ya, beliau menyebutkan bahwasanya saking banyaknya tangisan tersebut, pipi mereka itu menjadi berbentuk seperti parit. Seandainya sampan diletakkan di situ, niscaya sampan itu akan berjalan dengan air tersebut ataupun dengan darah air mata tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan begitu seterusnya. Ya, itulah kondisi penduduk penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai dari azab neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak singgah ke neraka, tapi langsung ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tentunya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau untuk terjauh dari
ancaman neraka ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cara-cara, ya, cara-cara. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab, Allah juga memberitahukan kepada kita bagaimana agar terhindar dari azab. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, dan itu fungsinya untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang durjana, pendosa-pendosa, orang-orang kafir. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan untuk kita bagaimana caranya. Allah menginformasikan kepada kita, memberikan tutorial bagaimana agar kita terjauh dari api neraka. Penulis mengatakan kaifa yattaqil insanu narallah. Bagaimana caranya manusia agar mereka bisa terhindar dari azab neraka. Lamma kana al-kufru huwa sababu fil khuludi fin nari fa innan najata minan nari takunu bil imani wal amal salih. Karena kekafiran merupakan sebab seorang itu kekal dalam neraka, berarti kebalikannya, ya, penyebab seorang dapat terhindar selamat dari ancaman neraka yaitu iman wal amal soleh. Iman dan amal soleh. Walidha fa innal muslimin yatawassaluna ila rabbihim bi imanihim kay yakhlusuhum minan nar. Oleh karena itu seorang mukmin, seorang muslim hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal itu bisa menghindari mereka dari ancaman azab neraka. Demikian ikhwah. Jadi kalau kufur itu penyebab kekalnya seorang itu masuk ke neraka, berarti kebalikannya keimanan merupakan penyebab seorang itu bisa selamat dari api neraka. Minimal, ya. Minimal tidak kekal dalam api neraka. Seperti ayat yang sudah kita bacakan, yang pernah kita bacakan, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu. Merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan keamanan. Para ulama mufassir menyebutkan keamanan yang apa? Keamanan yang bagaimana yang berhak dapati oleh seorang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yaitu pertama, aman dari azab api neraka. Artinya mereka tidak masuk neraka. Mereka tidak masuk neraka. Baik yang mereka masuk surga dengan tanpa hisab, ya, tanpa hisab wala azab, ya, ataupun mereka yang dihisab dahulu, namun hasil daripada hisab tersebut mereka ditetapkan menjadi penghuni surga. Atau aman dari neraka, maksudnya aman dari kekal dalam api neraka. Inilah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sulit sehingga akhirnya dia harus masuk ke neraka, tapi tetap saja ujungnya karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setipis apapun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikeluarkan dari api neraka dan akan diletakkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah, ya, setipis apapun dia akan menyelamatkan seorang yang beriman, seorang muslim dari api neraka, baik penyelamatan tersebut terhindar sama sekali atau terhindar dari kekalnya di dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu pertebal keimanan kita. Kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pertebal dengan keimanan kita dengan amalan soleh dan lain-lainnya. Karena hal itu semakin tebal keimanan kita, berarti semakin besar kemungkinan kita untuk selamat dari ancaman azab neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Imran ayat 16, "Walladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Yaitu orang-orang yang mengatakan Rabbana innana, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami amanna, telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 191 sampai 194, firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, ya Rabb kami,
engkau tidak menciptakan ini yang batil, artinya sia-sia. Engkau tak akan menciptakan apapun dengan sia-sia. Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ikhwah, ini merupakan adab kita dalam berdoa, di mana kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam surah Al-Isra, qul Allah wa Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Engkau panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman, yang mana nama apa saja yang engkau panggil, ya, engkau doa dengan nama tersebut, maka sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Silakan Anda memanggil ya Rahman, ya Rahim, terserah, ya, dan disesuaikan dengan apa permintaan kita. Kalau di sini panggilannya Rabbana innana amanna faghfir lana, sebutkan, ya Allah, kami sudah beriman kepadamu ya Allah. Kami sudah yakin kepadamu ya Allah. Oleh karena itu faghfir lana, ampunlah dosa kami. Ini permintaan pertama. Ampunlah dosa kami, permintaan pertama. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka, permintaan kedua. Jadi boleh seorang hamba itu banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya semakin banyak seorang itu meminta kepada Allah, Allah semakin sayang kepadanya. Kalau ada orang yang tak mau minta kepada Allah, inilah orang yang takabur, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata kepadaku, astajib lakum. Ud'uni. Rabb kalian berkata, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang takabur, tak mau meminta kepadaku, tak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi minta kepada Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi, kata Rasulullah. Yang enggak meminta kepada Allah, Allah marah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang. Bahkan para salafus saleh terdahulu, putus tali sendalnya, minta kepada Allah. Itu yang pertama. Kalau kita kan kalau putus sendal atau sepatu lekang dari tapaknya, yang terpikir kita yang pertama, di mana ya tempat tukang sepatu, di mana ya kedai sepatu, supaya kita bisa membeli sepatu yang baru. Begitu. Tapi para salafus saleh terdahulu tidak demikian, ikhwah. Ketika putus tali sepatunya, tali sendalnya, yang pertama yang teringat, ya Allah, mudahkanlah saya dapat tali sepatu. Ya Allah, mudahkanlah, berilah kami tali sepatu. Sampai seperti itu, ikhwah. Siapa di antara kita yang minta kepada Allah tali sepatu? Demikian ikhwah. Kenapa kita terlalu pede dengan diri kita? Enggak minta kepada Allah, saya juga akan bisa mencarinya. Demikian ikhwah. Ketergantungan kita kepada Allah itu sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Kita merasa lebih pede. Kalau tali sepatu aja kita bisa cari ke pasar. Demikian ikhwah. Sehingga kita enggak pernah minta tali sepatu. Kita hanya minta kepada Allah yang kita rasa kita enggak sanggup. Sakit yang berat, sakit yang begini, atau musibah yang menimpa yang cukup besar, barulah kita minta kepada Allah. Padahal kita diperintahkan, disunahkan, dianjurkan untuk meminta, walaupun masalah terkecil sekalipun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang sedang masak ikan lele misalnya, menggoreng kali, ya Allah, lezatkanlah ikan lele saya ini. Demikian ikhwan, sampai seperti itu. Para salafus saleh itu karena kuatnya keterkaitan mereka dengan Allah, masalah sepele pun mereka minta kepada Allah. Dan mereka nggak ada melihat itu masalah sepele. Kenapa? Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masalah sepele itu kan karena kita merasa kita sanggup. Padahal kalau Allah katakan tidak, sepele itu pun akan menjadi besar. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi di sini ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Rabb, sesungguhnya engkau, orang-orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad akhzaita. Berarti engkau telah menghinakannya. Wa malidz zalimina min ansar. Sungguhnya tidak ada pertolongan untuk orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong-penolong untuk orang yang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Rabb, sungguhnya kami telah mendengar orang-orang yang mengajak kami untuk beriman kepada Allah, fa amanna. Maka kami pun beriman.
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami, matikan kami bersama orang-orang yang baik-baik. Jadi dia diwafatkan bersama kelompok orang-orang yang baik-baik, bukan orang-orang pendosa. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui utusan-utusanmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak akan pernah menyalahi janji. Demikian ikhwah. Al-Imran ayat 191 sampai 194. Jadi keimanan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum merupakan modal yang terbesar untuk selamat dari api neraka. Tanpa keimanan, hanya berbekal amal soleh, gak akan bisa seorang masuk ke dalam, gak akan bisa seorang itu selamat dari neraka. Hanya amal soleh tanpa iman, itu gak mungkin. Oleh karena itu iman merupakan pondasi. Ya, iman merupakan pondasi. Iman merupakan pondasi yang harus kita bina, terus kita pupuk keimanan kita. Demikian ikhwah. Jadi saya ulangi, apabila kekufuran itu merupakan penyebab kekalnya seorang masuk ke dalam neraka, berarti keimanan merupakan penyebab seorang bisa terjauhnya dari api neraka. Minimal keimanan itu paling minimal, dia tidak menjadikan orang tersebut menjadi kekal dalam api neraka. Penulis mengatakan waqad fassaltu nususa hadzal mawdu' fabayyantu al-a'mal allati taqin nar. Aku sudah jelaskan dan aku cantumkan, aku sudah rincikan hal ini dengan dalil-dalil, ya, dalil-dalil, dan aku jelaskan apa saja amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seorang dari api neraka. Wa min dzalika mahabbatullah. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari api neraka adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi mustadrak al-Hakim wa musnad Ahmad an Anas bin Malik. Tercantum dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, Allah tak akan mungkin mencampakkan orang yang dia kasihi ke dalam neraka. Sumpah Rasulullah SAW, demi Allah, tak akan mungkin Allah mencampakkan kekasihnya ke dalam api neraka. Dengan artian, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gak akan mungkin Allah masukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana berarti kalau Allah tidak akan mungkin memasukkan orang yang dia cintai ke dalam api neraka, berarti kebalikannya, Allah tidak akan memasukkan orang yang dia murkai ke dalam surga. Kan begitu. Berarti orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang masuk ke neraka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memasukkan seorang yang dibenci ke dalam surga, sebagaimana Allah tak akan mungkin memasukkan orang yang dia sayangi masuk ke dalam neraka. Nggak mungkin. Jadi batillah orang-orang yang mengatakan, yang punya filosofi lebih baik saya tidak mengapa masuk neraka asalkan Allah sayang kepada saya. Ini perkataan batil, kontradiktif. Ya, saya ulangi. Ini menunjukkan kebatilan perkataan orang yang mengatakan, tidak mengapa saya masuk neraka asalkan Allah cinta kepada saya, daripada saya masuk surga tapi Allah murka kepada saya. Ini kalimat batil sebatil-batilnya, ikhwah. Nggak akan ada seperti itu. Ya, nggak akan ada seperti itu. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallah la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah nggak akan masukkan kekasihnya ke dalam api neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi jangan dirubah-rubah lagi dengan silat-silat lidah yang akhirnya menjadikan seorang itu memahami dengan pemahaman yang terbalik. Ya,
dan berbicara tentang Allah sesuatu yang tidak dia fahami, sesuatu yang tidak ada dasar dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perkara yang diantara perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya agar kita cinta kepada Allah? Kan kita ingin agar cinta kita kepada Allah itu menyebabkan Allah pun cinta kepada kita. Artinya cinta kita itu bagaikan gayung bersambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita itu cinta yang berbalas. Karena bisa saja seorang merasa cinta kepada Allah, tapi Allah murka kepada dia. Disadarinya atau tak disadari dia. Demikian ikhwah. Sebagaimana kata orang Arab yang terjemahannya dalam sebuah puisinya, puisi Laila Majnun ya. Semua orang menyatakan cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mengakui cintaannya. Demikian ikhwah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Sesungguhnya perkara itu bukan masalah kamu mencintai, tapi perkaranya adalah kamu dicintai apa tidak. Ikhwah. Kalau kita mencintai Allah, semua orang akan mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi banyak orang menyatakan cinta kepada Allah dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah tapi dengan cara yang dimurkai oleh Rasulullah SAW. Tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul ya Muhammad, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Anda ingin dicintai atas kecintaan Anda, maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah dengan cara mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dari mulai akidah, muamalah, dan seterusnya, ibadah dan lainnya. Ikuti sunnah Rasulullah. Ikuti cara Rasulullah SAW. Hanya itu cara kita agar cinta kita itu berbalas. Jangan malah menentang hadis Rasulullah SAW. Jangan beramal yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Kalian malah tidak malah mendapatkan kecintaan. Kecintaan kalian itu akan berbalas dengan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi, mari kita jadikan kecintaan kita kepada Allah itu yang dapat menyelamatkan kita dari neraka dan tentunya mengumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara lain, ikhwah, cara yang berikutnya yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka yaitu asyam, puasa. Ya, puasa. Karena puasa itu junnatun minan nar. Dia merupakan perisai dari api neraka. Wa fi musnad Ahmad, dalam kitab Musnad, dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Arti di sini ini merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala firman, asyamu junnatun yastajinnu bihi biha minan nar. Puasa itu merupakan junnah, perisai yang dapat melindungi seorang dari ancaman api neraka. Puasa itu merupakan junnah, perisai yang dapat melindungi seseorang dari api neraka. Artinya ikhwah, berarti apabila seorang itu sering berpuasa, maka itu merupakan cara amalan soleh yang dilakukan yang dapat menjauhkan seorang dari api neraka. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Sebenarnya semua amalan itu bisa memasukkan ke dalam surga, tapi ini khusus ikhwah. Ada yang memang paling mujarab begitu kira-kira.
Apa kata Rasulullah SAW? Alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu banyak berpuasa karena tak sama. Karena tidak ada ibadah yang sama dengan puasa yang menyelamatkan seorang dari api neraka. Demikian ikhwah. Kalau yang dimaksud Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bagaimana caranya agar amalan apa yang harus dia lakukan agar dia masuk surga, itu kan artinya jauh dari api neraka. Demikian ikhwah. Wa indal Baihaqi fi Syu'ab, dan Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'bal Imannya min hadis Utsman bin Abil As, dari hadis Utsman bin Abil As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-shaumu junnatun min adzabillah. Puasa itu merupakan perisai yang melindungi seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih kata beliau. Amma idza kana shaum fi halil jihad fi hali jihadil a'da fa dzakal fawzul azim. Adapun jika puasa itu dilakukan di saat-saat bertempur menghadapi musuh-musuh Allah, jihad, perang, jihad menghadapi musuh-musuh Allah, fa dzakal fawzul azim, ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anin nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajahu 'anin nar, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Demikian ikhwah, dijauhkan, luar biasa dijauhkan. Bukan sekedar jauh, tapi jarak antara dia dan neraka adalah sejarak, yaitu kalau menempuh perjalanannya yaitu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Begitu jauhnya antara dia dan neraka. Wa mimma yunji minan nari, termasuk yang dapat menyelamatkan seorang dari api neraka, makhafatullah wal jihadu fi sabilillah, yaitu takut kepada Allah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hitung, ini sudah yang pertama keimanan, yang kedua mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, yang ketiga yaitu puasa, yang keempat itu makhafatullah, takut kepada Allah, yang kelima yaitu jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maqama rabbih jannatan, dia takut berhadapan dengan Allah, jannatan, Allah akan beri dia 2 surga. Wa rawat Tirmidzi wan Nasa'i fi sunanihima, Imam Tirmizi dan Nasa'i meriwayatkan di dalam kitab sunan mereka berdua, artinya Sunan Nasa'i dan Sunan Tirmizi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga susu masuk ke apa namanya? Tempat susu, ya. Jadi kalau hewan-hewan ini yang betina kan ada tempat susunya, produksi susunya, demikian ikhwah. Hingga masuk susu ke tempat susunya. Ya, hingga masuk susu ke tempat susunya, nggak akan bisa masuk lagi ikhwah. Seorang ibu yang menyusui anaknya, itu susu nggak akan bisa masuk lagi ke payudaranya. Demikian juga sapi ketika dia sudah diperah susunya dari tempat susunya, apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab ad-dara', ya dara', yaitu tempat air susunya, tempat produksi air susunya, nggak akan masuk lagi ke dalamnya.
Demikian ikhwah. Artinya mustahil. Ini satu hal yang mustahil. Allah tidak akan masukkan ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nggak mungkin Allah masukkan ke dalam neraka. Begitu maksudnya ikhwah. Karena dia telah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ungkapan-ungkapan orang Arab yang menunjukkan mustahil, ya. Seperti Allah juga pernah mengatakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga masuk unta ke lubang jarum. Nah, itu ikhwah. Termasuk itu. Artinya suatu hal yang mustahil. Gak akan mungkin itu terjadi. Sebagaimana ini hatta ya'udal labanu fid dhara. Ini juga sampai susu kembali ke tempatnya, gak akan mungkin. Ya, suatu hal yang mungkin. Jadi maksudnya adalah kalau ada orang yang nangis kepada Allah karena penyebabnya adalah karena takut kepada Allah, bukan karena yang lain, bukan karena sepeda motornya hilang, bukan dikarenakan orang-orang yang dicintainya hilang, enggak. Tapi dikarenakan takut kepada Allah. Orang seperti ini mustahil Allah masukkan ke dalam api neraka. Wala yajtami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Dan tidak akan mungkin, ya. Tidak akan mungkin nggak akan mungkin debu yang menempel pada diri seseorang di saat jihad fisabilillah, ya, bisa bergabung dengan asap neraka jahanam. Nggak akan mungkin. Artinya ikhwah, orang yang jihad fisabilillah, dia terkena debu perjalanannya, terkena debu dalam peperangannya, itu nggak akan mungkin masuk neraka jahanam. Jadi debu yang nempel di tubuh orang yang jihad fisabilillah itu nggak akan bisa bertemu dengan asap. Selama ada debu di situ tidak akan bisa bertemu dengan asapnya neraka jahanam. Ini sebuah ungkapan saja ikhwah. Ini sebuah ungkapan bahwasanya orang yang perang jihad fisabilillah nggak akan masuk ke dalam neraka, itu artinya. Ya, tidak akan masuk dalam neraka. Sama seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah nggak akan masuk neraka, dan orang yang jihad fisabilillah nggak akan masuk neraka. Kecuali kalau seandainya niatnya tidak benar, kalau itu sudah lain lah ceritanya ikhwah. Karena ada faktor eksternal yang merusak nilai amalannya. Fi Sahihil Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya an Abi Abbasin, dari Abi Abbas, wa huwa Abdurrahman bin Jabir, yaitu Abdurrahman bin Jabir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ighbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan mungkin kaki yang sudah berdebu dalam jihad fisabilillah lantas kaki tersebut dibakar di neraka, enggak akan mungkin. Ya. Tak akan mungkin debu yang berdebu karena jihad fisabilillah lantas kaki tersebut dibakar di neraka. Itu satu hal yang tidak mungkin. Wa fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u kafir wa qatilu finnari abadan. Enggak akan mungkin orang kafir dan yang memerangi mereka bergabung dalam api neraka, enggak mungkin. Ya. Artinya orang muslim yang jihad fisabilillah, berperang dalam jihad fisabilillah, berperang melawan orang kafir, ya, berperang melawan orang kafir, enggak akan mungkin si muslim yang berperang melawan si kafir sama-sama masuk neraka bersama si kafir, itu nggak akan mungkin. Demikian ikhwan, nggak akan mungkin. Kalau si kafirnya jelas, karena orang yang mati kafir ya neraka kekal selamanya. Orang yang mati dalam keadaan kafir dia kekal selamanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat, kalau kamu berpapasan ataupun melintasi kuburan orang kafir, maka basyiruhu binnar, kabarkan mereka bahwasanya mereka masuk neraka. Kalau bahasa Medannya, masuk neraka kalian. Nah, begitu ikhwah. Setiap lewat masuk neraka kalian. Itu yang diucapkan terhadap pemakaman orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu dipastikan masuk neraka. Ya, dipastikan masuk dalam neraka. Yang nggak boleh dipastikan masuk neraka yaitu orang-orang kafir yang masih hidup. Orang-orang kafir yang masih hidup nggak boleh kita katakan
masuk neraka. Kenapa? Kita nggak tahu akhir hayatnya. Jangan-jangan sebelum dia meninggal dunia dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan-jangan Islaman dia melebihi keislaman kita yang sudah lama sejak lahir masuk Islam. Sudah sejak lahir kita di dalam agama Islam. Demikian ikhwah. Yang belum meninggal maka nggak boleh kita katakan dia masuk neraka. Tapi kalau dia belum masuk Islam boleh kita katakan dia kafir. Jangan pula kita karena dia nggak bisa kita katakan masuk neraka berarti kita nggak boleh mengatakan dia kafir. Nggak juga kan seperti itu ikhwah. Setiap orang yang tidak muslim kita boleh katakan kafir. Bahkan kita tidak boleh ragu akan kekufurannya. Orang Nasrani, orang Yahudi, Buddha dan lainnya. Ikhwah, itu orang kafir. Selesai ceritanya. Titik, nggak pakai koma, nggak pakai tapi-tapi. Titik. Kenapa? Dia nggak muslim. Tapi apakah mereka pasti masuk neraka? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita nggak tahu. Karena dia masih hidup. Jangan-jangan dia nanti dapat hidayah dan masuk Islam. Demikian ikhwah. Tapi kalau yang matinya mati kafir, pasti masuk neraka dan kekal selamanya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, orang kafir dan yang memerangi mereka, orang muslim yang memerangi mereka karena kekafiran mereka, tak akan mungkin bergabung dalam api neraka. Artinya yang kafir kekal dalam neraka, yang muslim yang memerangi mereka itu tempatnya di surga. Kemudian wa mimma yaqil 'abdu minan nar. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan seorang dari api neraka, istijaratul abdi billahi binnar. Permohonan seorang hamba agar Allah jauhkan dia dari api neraka. Jadi ada berapa sudah? Keimanan kepada Allah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah yang kedua, yang ketiga yaitu puasa, yang keempat yaitu makhafatullah, takut kepada Allah, yang kelima yaitu jihad fisabilillah, yang keenam yaitu permohonan seorang hamba agar kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Furqan ayat 65 dan 66, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna al'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Sesungguhnya azab neraka itu merupakan kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra muqama. Sungguh jahanam itu, neraka itu merupakan tempat tinggal dan tempat menetap yang paling buruk. Ikhwah, kita saja di dunia kalau mau cari tempat tinggal yang nyaman, masa cari tempat tinggal tempat siksaan? Demikian ikhwah. Jadi mau pilih yang mana nanti di akhirat? Mau tinggalnya tempat siksaan atau tinggal di tempat yang banyak kenikmatannya? Semua kita pasti mengatakan begitu. Pasti menginginkan kenikmatan. Kita semua mengatakan kita ingin surga. Tapi ikhwah, surga itu merupakan barang dagangan Allah yang mahal. Jadi harus diusahakan. Usahakan doa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya dan jauh dari api neraka. Di antaranya itu kita berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari api neraka. Seperti ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mengatakan Rabbana srif 'anna al'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Sesungguhnya neraka jahanam itu merupakan kebinasaan yang kekal. Wa fi musnadi Ahmad wa sunani Ibnu Majah was sahih Ibnu Hibban was sahih Ibnu Hibban wa mustadrakil Hakim bi isnadin sahih. Demikian juga dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad, demikian juga Sunan Ibnu Majah, dan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan kitab Mustadrak oleh Hakim bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma sa'ala ahadunillaha al jannah salasan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Tidaklah seorang itu memohon kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali. Tidaklah seorang itu meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, kecuali surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Demikian ikhwah. Saya ulangi. Tidaklah seorang itu meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dia minta 3 kali. Ya. Kecuali si surga. Surga itu akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga.
walastajara rajulun muslimin Allah minan nar salasan, tidaklah seorang muslim itu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, dan tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah 3 kali agar dijauhkan dari api neraka, illa qalatin nar, kecuali neraka akan mengatakan Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkan aku dari dia. Sampai surga ikhwah yang mendoakan untuk orang tersebut, sampai neraka juga berdoa untuk orang tersebut. Yang minta kepada Allah, minta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, surga akan mengatakan ya Allah jauhkan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang meminta kepada Allah sebanyak 3 kali agar dijauhkan dari neraka, maka si neraka itu sendiri akan mengatakan ya Allah jauhkan dia dariku. Demikian ikhwah. Wa fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dzikril malaikatil ladzina yaltamisuna majalis dzikr fihi wa fihi majalis dzikr, yaitu tentang malaikat-malaikat yang mencari-cari majelis-majelis ilmu, wa fihi, di situ disebutkan annallaha azza wa jalla yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikat ini, padahal Allah tahu, bahkan lebih tahu dibandingkan malaikat. Apa kata Allah? Famimma yata'awwadun, mereka minta perlindunganku dari apa? Dilindungi dari apa? Artinya Allah bertanya kepada malaikat, itu hamba-hambaku tuh minta perlindunganku. Dia minta perlindunganku itu dari apa? Tanya Allah kepada malaikat. Fayaquluna minan nar. Malaikat mengatakan, mereka minta perlindunganmu ya Allah dari api neraka, agar dijauhkan dari api neraka. Fayaqul, Allah mengatakan lagi, bertanya lagi, wahal ra'auha. Loh, mereka minta perlindungan kepadaku dari api neraka. Memang mereka pernah lihat neraka? Apa pernah mereka melihat kedahsyatan api neraka? Fayaquluna la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Malaikat mengatakan, tidak ya Allah, belum pernah, demi Allah mereka belum pernah lihat api neraka. Fayaqul, Allah mengatakan, kaifa law ra'auha. Kalau mereka belum pernah melihat api neraka, mereka sudah minta perlindunganku agar dijauhkan dari api neraka, gimana kalau mereka pernah melihatnya? Fayaqulun, malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minhum firaran. Kanu ashaddu minha firaran. Ya Allah, kalau mereka pernah melihatnya, tentu lebih lagi mereka memintanya. Lebih jauh, mereka meminta lebih jauh dari yang sebelumnya. Wa asyaddu mukhafatan, tentu mereka akan lebih merasa takut. Wa asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan bahwasanya aku telah ampuni mereka. Demikian ikhwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, ya, mereka sedang berada di majelis ilmu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan dalam surga, dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Allah bertanya sebenarnya ini potongan dari sebuah hadis. Sebelumnya Allah bertanya, mereka minta apa? Ya Allah lebih tahu terhadap apa yang diminta hambanya. Tapi ini dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikat, itu mereka minta apa? Hamba-hambaku itu minta apa? Mereka minta surga ya Allah. Maka mohon kepadamu agar dimasukkan surga. Kata Allah, apa mereka pernah lihat? Fahal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat surga? Para malaikat mengatakan, la wallah. Tidak pernah ya Allah, enggak pernah mereka melihatnya. Lam ra'auha. Ya. Ma ra'auha. Mereka tak pernah melihat surga sama sekali. Kata Allah, kalau mereka tak pernah melihat surga, mereka sudah minta dimasukkan surga, gimana kalau mereka pernah melihatnya? Malaikat mengatakan, kalau mereka belum pernah melihat surga saja, mereka mohonnya seperti itu. Kalau mereka sudah pernah melihat, lebih mohon lagi. Nah, demikian ikhwan. Baru kemudian kisahnya ini, kelanjutannya. Terus mereka minta perlindungan dari apa? Malaikat mengatakan dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata Allah. Malaikat mengatakan, la wallahi la ra'auha, ma ra'auha. Demi Allah enggak pernah mereka melihatnya. Lantas Allah mengatakan, kalau mereka tak pernah melihat neraka saja, mereka seperti itu minta perlindungannya, gimana kalau mereka melihat neraka? Kata malaikat, kalau mereka
pernah melihat lebih dahsyat lagi, mereka pasti mohon kepadamu agar terhindar dari azab neraka. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini penulis menyebutkan ada 6 perkara yang dapat secara umum ya dapat menjauhkan seorang dari api neraka. Yang pertama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanannya, maka dia akan semakin jauh dari api neraka. Yang kedua yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari api neraka. Karena bagaimanapun kecintaan kepada Allah di hati seorang hamba itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan cinta kepada Allah ini, kita ingin tentunya cintanya kita kepada Allah, cinta kita itu bersambut ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Itu yang kita inginkan. Dan Allah mengatakan, kalau kamu suka agar aku cintai, maka ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya aku akan cintai kamu, ditambah lagi plus akan diampuni dosa-dosamu. Kemudian yang ketiga yaitu puasa. Berpuasa, baik puasa sunnah, apalagi puasa wajib, ikhwah. Ya, karena bagaimanapun Allah lebih suka seorang hamba itu melaksanakan yang wajib-wajib ketimbang yang sunnah-sunnah. Jadi artinya kita lakukan dulu yang wajib. Setelah beres yang wajib, baru tambahlah dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai kita melakukan yang sunnah, yang wajib kita abaikan. Kita sholat tahajud, tapi nggak sholat subuh, ya percuma jadinya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu jihad fisabilillah, dan yang keenam yaitu permohonan kita kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Artinya persiapan kita semasa di dunia agar kita bisa terhindar dari api neraka dan mengumpulkan semua kita yang mendengar acara ini dan seluruh kaum muslimin ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita semua dari azab api neraka. Para pendengar, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun berada, karena waktu kita sudah usai ya. Jadi untuk kali ini kita tidak adakan tanya jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.